mencipta KPK itu diduga dibeli dari uang haram hasil korupsi pengadaan iklan Bank BJB tadi. Parahnya lagi nih, ternyata cicilannya belum selesai, say. Aduh, malu banget gak sih sama Lisa? Sama warga ya. Informasi ini disampaikan langsung oleh putra B.J. Habibie Ilham Akbar Habibie usai diperiksa KPK gara-gara transaksi jual beli mobil tersebut. Mobil itu dibeli, dicicil, tapi belum lunas. Saya menyatakan kalau itu tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka saya tarik kembali. Menurut Ilham, mantan Gubernur Jawa Barat itu sudah sempat membayar, tapi belum lunas sampai saat ini. Jadi statusnya belum milik RK dong ya, makanya bakalan ditarik lagi nih sama keluarga B.J. Habibie. Harganya 2,6 tapi tidak ada kontak. Oh maaf, itu dicicil, tapi saya tidak tahu karena tidak melihat saya. Tadi kan kata Bapak mau ditarik mobilnya, apakah sudah mau ditarik atau masih dalam? Nah ini kan masih dalam KPK, jadi ada prosesnya. Aduh, padahal sebelum kena kasus korupsi, Ridwan Kamil ini sempat kasih nasihat untuk para pendukungnya agar turun tangan langsung kalau benci sama yang namanya korupsi. Kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi yang hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Hingga saat ini kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil masih terus diulik sama KPK ya Besti. Setelah menetapkan 5 tersangka, proses pemeriksaan saksi masih terus berjalan dan bukti-bukti juga sedang ditelusuri. Ya, semoga ada titik terangnya. Kalau sudah merugikan negara sampai ratusan miliar seperti ini, semoga bisa dihukum setimpal ya, Zai. Nah, yang menjadi sorotan soal kasus korupsi ini bukan hanya Ridwan Kamil saja, karena mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim malahan baru saja resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM. Lagi dan lagi nih, pejabat negeri ini harus mengenakan rompi tersangka. Ya, kali ini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang resmi ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kamis 4 September kemarin. Nadiem terseret dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai 2022 dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah. Mantan Menteri era Presiden Joko Widodo ini sebelumnya sudah 2 kali diperiksa di Kejagung dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kali pada Senin 23 Juli selama 12 jam, kemudian diperiksa kembali pada 15 Juli selama sekitar 9 jam. Aduh, miris ya saya mengingat Nadiem ini pernah menyampaikan di suatu podcast kalau dirinya tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan korupsi. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil sepeser pun, di mana saya tidak pernah akan menyelewengkan apapun anggaran dan saya akan selalu mengikuti proses. Meski sampai dirinya tampil mengenakan rompi dan tangan di borgol, Nadiem tetap kekeh bahwa dirinya tidak terkait dengan segala tuduhan, tapi status tersangka telah disandangnya. Dan netizen pun jadi nggak habis pikir ini, kok bisa ya pendiri perusahaan terkenal ini masuk ke dalam pusaran korupsi? Nggak habis pikir, duit udah banyak masih korupsi aja, nggak ada puasnya. Bagus jadi pebisnis, malah milih jadi wayang. Bisa-bisanya Menteri Pendidikan. Tapi tenang aja Mas Menteri, Mas mantan Menteri udah didampingin kok sama pengacara kondang Hotman Paris nih, Say. Kira-kira Bang Hotman bisa nggak ya menyelesaikan masalah ini? Mantan Menteri Pendidikan Nadiem ditah dan jadi berita yang sangat akal, sangat viral. Padahal dia tidak menerima 1 sen pun dan tidak ada markup, tidak ada temuan penyelidik maupun jaksa penyidik. Ada apa? Kenapa sekarang? Kenapa harus sekarang ditahan?
Namanya juga pengacara ya, saya pasti membela kliennya dong. Tapi apapun nanti keputusannya, harusnya si Menteri Pendidikan itu memang mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan malah jadi tersangka korupsi. Apalagi pendidikan di Indonesia juga masih sangat miris. Dan lebih baik tuh uang korupsinya buat membangun sekolah nggak sih? Supaya tidak memprihatinkan seperti yang terjadi di sekolah dasar yang ada di Bogor ini. Pendidikan di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, say. Mantan menterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kondisi real potret pendidikan di Indonesia sekarang tambah bikin miris. Ini dia salah satu buktinya, kondisi sekolah dasar negeri Tegal Benteng di Desa Babakan Raden, Kabupaten Bogor ini bukan hanya miris, tetapi sangat membahayakan. Dengan atap kelas yang sudah roboh dan puing-puing yang masih berserakan di dalam kelas, tetapi terpaksa tetap dipakai sebagai sarana belajar. Kenapa? Ya karena memang tidak ada alternatif lain. Karena seluruh kelas di sekolah tersebut kondisinya sudah benar-benar tidak layak untuk dipakai sebagai kegiatan belajar mengajar. Hampir semua kelas tidak layak dipakai. Tuh atapnya juga udah pada roboh, tinggal besi-besinya doang, Pak. Gimana belajar mau nyaman kalau misalkan kelas atau ruangan juga kayak gini, Pak? Karena seluruh kelas di sekolah tersebut kondisinya sudah benar-benar tidak layak untuk dipakai kegiatan belajar mengajar. Padahal Indonesia ini gak kekurangan semangat orang-orang yang tetap peduli dengan pendidikan. Seperti ibu yang satu ini, yang seharusnya sudah pensiun pada tahun 2001, tapi Bu Guru Jana yang sudah berusia 87 tahun tetap mengajar fisika dan bahasa Inggris di salah satu sekolah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Meski tanpa digaji, ia rela tetap mengajar. Masya Allah, luar biasa, respect loh Bu. Ini sih definisi pahlawan tanpa tanda jasa ya, Say. Semangat anak-anak Indonesia untuk belajar pun juga tidak diragukan lagi loh, Say. Dengan seragam yang sama, bahkan sampai sobek pun mereka tetap berangkat ke sekolah seperti para siswa SD di Raya Timur, Karangasem, Bali ini. Bapaknya juga aktif udah bangunan. Nah, kalau sudah sampai curhat seperti seorang siswa di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ini, apa nggak semakin teriris hatinya, Say? Seharusnya sekolah kan adalah hak setiap anak di negeri ini ya. Jangan sampai ada yang putus sekolah, apalagi karena masalah ekonomi keluarga. Asal sekolah kok. Nanti mata jajan nunggu baru pada sekolah ini jajanmu. Nunggu sekolah. Tuh. Baru nah. Yuk Pak Bu yang berwenang di atas sana, sedikit saja dipakai yuk empatinya. Lebih serius lagi yuk bikin dari Ayu, seorang ibu dari bayi berusia 11 bulan pada pihak rumah sakit Bakti Timah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ayu menangis dan berteriak histeris saat mengetahui anaknya meninggal dunia. Mirisnya, sang anak meninggal di kamar perawatan yang diduga karena para perawatan dokter jaga mengajukan panggilan darurat darinya yang berkali-kali memencet bel darurat. Sebelumnya memang korban dibawa ke rumah sakit dengan gejala diare dan harus menjalani rawat inap. Namun kondisi sang bayi kemudian kian memburuk bahkan hingga kejang-kejang. Sang ibu yang berkali-kali memencet bel untuk memanggil perawat rupanya tak mendapatkan jawaban hingga akhirnya sang bayi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Barulah saat sang ibu berteriak histeris, pihak perawat dan dokter jaga datang ke kamar rawat sang korban. Lagi dan lagi dunia kesehatan tercoreng. Prinsip rumah sakit Indonesia, apakah lebih berharga uang daripada nyawa? Mana anaknya lucu, gemoy, tabrakan hati ibunya, ya Allah. Sementara itu, selain menyampaikan rasa bela sungkawa, Direktur RSPT Pangkal Pinang, Dr. Agus Subarka, juga menyampaikan bahwa sejak pasien pertama kali mendapatkan perawatan, seluruh tim medis telah berupaya maksimal memberikan pertolongan sesuai prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
Namun Tuhan berkehendak lain. Aduh, jadi gemes nggak sih? Emang soal nyawa itu hak mutlak kuasanya Tuhan. Tapi ya kalau dari pernyataan sang ibu yang berkali-kali memanggil perawat lewat bel dan nggak direspon, itu gimana dong ceritanya? Ya walaupun hal itu sudah diklarifikasi pihak rumah sakit kalau katanya bel panggilannya itu rusak. Waduh, kalau memang beneran rusak, ya langsung dibenerin dong. Masa nunggu ada korban jiwa dulu? Ya kita tunggu sajalah klarifikasi resmi dari semua pihak ya. Untuk keluarga korban, turut berduka cita sedalam-dalamnya ya. Di saat ada ibu yang kehilangan anaknya, di sisi lain ada orang tua yang sedang memaafkan anaknya karena ikut demo anarkis. Ingat-ingat, Di balik momen kerusuhan di aksi demonstrasi, ada juga momen yang bikin haru nih, geng. Kepolisian Resor atau Polres Jepara, Jawa Tengah telah membebaskan sejumlah anak-anak yang terlibat aksi anarkis saat demo di kantor DPRD Jepara. Ada sekitar 27 anak dan sebagian masih di bawah umur yang akhirnya dijemput oleh para orang tuanya. Dan momen haru ini dilakukan setelah para anak-anak dan orang tua diberikan pembekalan oleh Kepala Lingkungan dan Babin Kamtibnas. Sebelumnya, ada sebanyak 57 orang yang diamankan Polres Jepara karena melakukan kericuan dan sebanyak 19 orang lainnya diproses hukum karena melakukan anarkisme serta penjarahan di gedung DPRD Jepara. Aduh, semoga deh ya setelah seluruh kehuru-haraan ini ada hikmah dan kebaikan yang bisa mereka dan kita dapatkan ya tentunya. Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Kesedihan tampak jelas di raut wajah Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kusman Kajugae, saat resmi dipecat sebagai anggota Polri lutut dari kasus kematian ojol Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis pada Kamis 28 Agustus lalu. Insiden itu pun memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan yang meminta agar seluruh aparat keamanan yang terlibat bertanggung jawab secara penuh. Dan akhirnya berdasarkan keputusan sidang Komisi Etik Polri yang digelar pada Rabu 3 September lalu, Kompol Kusman dijatuhi sanksi etik pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam sidang, sambil menahan tangis, Kompol Kusman mengaku kalau dirinya saat itu hanya menjalankan tugas. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan. Menurut informasi, pada saat kejadian Kompol Kusman duduk di samping pengemudi, yaitu Bribka Rohmat, dan menjadi satu-satunya polisi berpangkat tertinggi yang ada di dalam rantis saat insiden terjadi. Sementara itu, persidangan untuk Bribka Rohmat yang juga masuk dalam kategori pelanggaran berat telah digelar pada Kamis 4 September kemarin. Hasilnya, Bribka Rohmat dijatuhi hukuman penempatan khusus dan sanksi demosi, yaitu mutasi bersifat hukuman selama 7 tahun. Dalam pernyataannya, Bribka Rohmat sempat memohon pertimbangan untuk terus bisa mengabdi sampai pensiun karena tidak memiliki penghasilan lain dan memiliki anak dengan keterbatasan mental. Kami memiliki satu istri dan 2 anak. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua memiliki keterbatasan mental. Bahkan tangis Bribka Rohmat pecah saat meminta maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Sementara itu, 5 anggota Brimob lainnya yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang yaitu Aida M. Rosyani, Bribtu Danang, Bribtu Martin, Baraka Jana Edi, dan juga Baraka Yohanes David akan segera menjalani sidang kode etik. Di sisi lain, sanksi pemecatan serta demosi terhadap 2 anggota Polri yang terlibat dalam insiden Afan Kurniawan ditanggapi beragam nih sama netizen Indonesia. Prihatin juga sebenarnya, tapi mau gimana lagi, harus ada yang bertanggung jawab. Mundur salah, maju lebih salah. Kasihan bapak ini. Saya sangat setuju dipecat. Apapun alasannya sudah menghilangkan nyawa, untung lo cuma dipecat. Tapi nih, ada lo yang menolak pemecatan Kompol Kusman juga
Yes, Ikatan Keluarga Ngada atau IKADA di Kupang, Nusa Tenggara Timur secara tegas menolak dan protes keras terhadap pemecatan Kompolkosmas. Bahkan ya, sejumlah perwakilan IKADA ini sempat melakukan aksi demonstrasi dengan mendatangi markas Polda NTT untuk menyerahkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menolak dengan keras putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompolkosmas Garuda. 2. Menolak dengan keras mekanisme persidangan etik yang terkesan terlalu cepat dan mempertanyakan kualitas pembuktiannya. 3. Kompolkosmas Garuda bukan bertindak sebagai tongkang yang berada dalam mobil rantis, melainkan sedang dalam upaya menyelamatkan diri dari amukan massa yang mulai anarkis. Aduh, semakin panjang ya, Soy. Ada aja skenario-nya. Well, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet-cepetan kelar ya, Besti. Seperti warga Kediri berikut ini nih, yang buru-buru balikin hasil perencanaannya supaya masalah cepat kelar. Nah, ini hasil dari yang diambil warga ya. Sudah dikembalikan ke lokasi balai desa. Penjarahan akibat kerusuhan demo juga terjadi di kantor Pemkab Kediri yang semua barangnya habis dijarah massa. Namun kabarnya sejumlah warga terpantau satu persatu sudah mengembalikan barang jarahannya ke Mapolres Kediri, kantor desa maupun kelurahan. Wah, dia pada takut dicari apa udah sadar nih kira-kira? Tentu saja ya, mereka ini pada takut, say. Karena sebelumnya polisi mengimbau warga untuk mengembalikan barang-barang yang dijarah hingga waktu yang ditentukan. Jika tidak, maka warga tersebut akan ditindak tegas. Waduh, ternyata ada imbauannya toh. Makanya warga pada ketar-ketir dan berbondong-bondong balikin barang jarahan ya, say. Karena kalau masih bandel bisa aja nih kayak abang yang satu ini diduga menjadi pelaku penjarahan dan pembakaran kantor DPRD Jepara. Pria satu ini ditangkap saat lagi nongkrong sama pacarnya. Cia, Pak polisi nggak lihat waktu dan kondisi nih si abang kan jadi malu deh sama ayang beb. Lagi nongkrong, malah ketangkep. Yang sabar ya mbak. Selain warga Kediri yang balikin barang jarahannya, orang-orang yang menjarah rumah Uya juga satu persatu mulai mengembalikan barang-barangnya nih, say. Tapi Uya justru malah nggak marah. Dia malah kasihan. Oh, kok bisa? Saya waktu masuk rumah saya tuh sebelum ada isu mau rumah saya itu saya udah ikhlas. Kalau saya terus terang saya pergi baru pertama kali saya ketemu orang rame, masa sampai keluarnya diam gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berarti keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nanyakan juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya baru selalu siap untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya ada di cuman restoran khusus kasus ibu ini. Yap, akhirnya Papi Uya muncul juga nih, say. Setelah sempat gak ada update kehidupannya, Uya akhirnya muncul nih ke publik. Sebelumnya, bak tenggelam di telan bumi, Uya dan keluarga sempat menghilang usai rumahnya dijarah massa. Walaupun mengalami kerugian besar, baik Uya maupun Astrid mengaku kalau saat ini mereka sudah ikhlas rumahnya dijarah. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya selalu benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang banyak yang lihat video atau saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Dan setelah 4 hari berlalu dari insiden mengerikan itu, Uya dan Astrid untuk pertama kalinya terlihat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Kedatangan mereka bukan untuk melaporkan kasus penjarahan rumahnya, tetapi justru untuk menemui seorang nenek-nenek yang sebelumnya ditangkap pihak kepolisian sebagai terduga pelaku penjarahan rumah Uya. Jadi kedatangan saya ke Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari polisi di lokasi saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek karena ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya, tadi membawa apa sih AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC.
Namun saat ditemui oleh Uya, kondisi pelaku yang memprihatinkan justru membuat Uya tergerak untuk mengajukan jalan damai melalui restoratif justice. Bukannya marah dan kesal, Uya ini justru memaafkan nenek tersebut dan memberikannya sejumlah uang. Kodenya cucu. Ya ampun, tapi Uya padahal lagi jatuh, tapi masih sempat untuk berbagi kebaikan ya, say. Banyak berkah ya, Papi Uya. Ya, nggak heran sih ya kalau Uya ikhlas dan nggak marah, karena harta kekayaannya kan juga masih banyak ya, Desi. Menurut LHKPN, Uya ini memiliki total kekayaan nilai 75,59 miliar rupiah. Dengan salah satu propertinya yang berada di Amerika Selatan, senilai 15 miliar rupiah. Belum lagi nih koleksi kendaraan mewahnya yang mencapai 4,3 miliar rupiah. Tuh, jadi nggak usah sedih ya, Say. Yang dijarang aset itu masih miliaran rupiah. Dan yang ngejarang nggak punya aset, ATM tinggal puluhan ribu rupiah. Aduh, nasib.